Hai semua, perkenalkan nama saya Dia Putri Karin Indra. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan mengenai implementasi manajemen strategi bagi pengembangan organisasi kelembagaan. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas manajemen strategi yang diampu oleh Bapak Tio. Apa itu implementasi strategi? Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur. Pengertian ini menurut Dewi dan Sandora 2019. Kegiatan dasar dalam implementasi strategi. Yang pertama, penetapan tujuan tahunan, rumusan kebijakan untuk pelaksanaan strategi, alokasi sumber daya, kinerja sebenarnya dari tugas dan aktivitas, serta memimpin dan mengendalikan kinerja kegiatan atau taktik di berbagai tingkatan organisasi. Langkah implementasi strategi. Yang pertama ada evaluasi dan komunikasi rencana strategis. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam langkah ini, yaitu mensejajarkan strategi dengan inisiatif. Hal pertama yang diperiksa, apakah strategi dalam rencana mengikuti jalur yang sama menuju misi dan tujuan strategis organisasi. Langkah kedua, menyelaraskan anggaran dengan tujuan dan sasaran tahunan. Penilaian keuangan yang dilakukan sebelum akan memberikan wawasan tentang masalah anggaran. Serta langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan dan memperjelas tujuan, sasaran, dan strategi kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian yang kedua ada pengembangan struktur implementasi. Langkah ini bertujuan untuk membangun mekanisme penghubung atau koordinasi antara dan di antara berbagai departemen dan divisi. Merumuskan rencana kerja dan prosedur yang harus diikuti dalam penerapan taktik dan strategi, serta menetapkan tugas ke departemen yang sesuai dalam organisasi. Kemudian untuk langkah yang ketiga ada pengembangan kebijakan dan program dukungan implementasi. Langkah ini bertujuan untuk membangun sistem pelacakan dan pemantauan kinerja, membangun sistem manajemen kinerja, serta membangun sistem informasi dan umpan balik. Langkah yang keempat ada penganggaran dan alokasi sumber daya. Langkah ini bertujuan untuk berbagai departemen tergantung pada hasil penilaian keuangan untuk kebutuhan anggaran mereka, serta berguna untuk mencairkan sumber daya yang diperlukan ke departemen dan memastikan semua didokumentasikan dengan baik dan akurat. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu pemberhentian fungsi dan aktivitas. Meliputi hal yaitu keterlibatan personel secara berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan reorientasi, menerapkan langkah-langkah pengendalian yang berlaku dalam kinerja tugas, mengevaluasi kinerja di setiap tingkat, dan mengidentifikasi kesenjangan kinerja. Slide berikutnya, pentingnya manajemen strategi bagi organisasi. Memberi arah jangka panjang yang dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi, keengganan untuk berubah dari karyawan lama akan dikurangi, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Faktor penghambat implementasi strategi. Yang pertama adalah strategi yang lemah. Inti dari strategi adalah visi baru. Ini menjadi kesempatan untuk membuat peta jalan dengan fokus luas maupun sempit. Anda harus memiliki tonggak yang berbeda, jadwal yang jelas, dan peran yang tepat untuk karyawan.
Jika hendak mengambil inisiatif besar di seluruh perusahaan, lebih baik memulai dari hal-hal kecil untuk memastikan setiap tujuan bisa dikelola dengan baik dan dicapai tepat pada waktunya. Hambatan yang kedua yaitu pelatihan tidak efektif. Inisialisasi strategi baru tidak akan bisa menurun begitu saja tanpa adanya pelatihan yang tepat untuk setiap karyawan. Ada banyak alasan perusahaan berhemat pada peluang perusahaan dan pembelajaran yang tepat bagi karyawan. Hambatan ketiga adalah kurangnya sumber daya. Biaya langsung yang paling umum untuk melaksanakan strategi baru dikaitkan dengan konsultan atau setiap orang yang berpartisipasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan memberikan pelatihan serta biaya dari teknologi terkait. Ini bisa menjadi penghalang bagi perusahaan berskala kecil, menengah, maupun besar. Dan penghambat yang terakhir, kurangnya komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam pelaksanaan strategi baru perusahaan. Rencana komunikasi yang efektif harus dimulai dari atas ke bawah. Komunikasi yang transparan dan jujur bukan hanya terletak pada kualitas organisasi yang efektif, tapi juga adalah langkah yang diperlukan untuk peluncuran baru. Sedangkan faktor pendukung implementasi strategi ada 6. Yang pertama, rencana tindakan. Agar bisnis Anda dapat berhasil mengimplementasikan strategi yang telah direncanakan, kembangkan rencana tindakan secara rinci. Maksudnya adalah buat daftar kronologis langkah-langkah tindakan secara rinci dan strategis. Yang kedua, struktur organisasi. Pendukung keberhasilan penerapan strategi adalah struktur organisasi dari bisnis. Dengan cara membuat struktur organisasi yang mengakomodasi keperluan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan yang memang harus ada pada kebutuhan bisnis ini. Misalnya, bisnis ini memerlukan pengembangan produk baru, jadi harus menentukan seorang yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Faktor pendukung yang ketiga, ada sumber daya manusia. Organisasi bisnis yang ingin sukses pada implementasi strategi harus mempertimbangkan faktor sumber daya manusia. Di sini ada 2 pertimbangan pokok, yaitu tentang kebutuhan komunikasi dalam organisasi dan kebutuhan untuk memenuhi jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Manajemen harus mengkomunikasikan strategi dan taktik yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi agar arah dan tujuan dari strategi dapat dicapai secara efektif. Faktor pendukung yang keempat adalah rencana bisnis tahunan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi strategi, masukkan rencana implementasi tersebut ke dalam rencana anggaran dan pendapatan bisnis tahunan. Faktor pendukung yang kelima adalah monitoring dan pengendalian. Langkah ini berdasarkan rencana sepanjang 1 periode. Lakukan tindakan penyesuaian bila mana diperlukan, seperti perubahan jadwal, perubahan langkah-langkah tindakan, perubahan strategi, atau perubahan sasaran. Dan faktor pendukung yang terakhir yaitu hubungan. Banyak organisasi yang sukses menetapkan 5 faktor pendukung di atas. Mereka mengembangkan rencana tindakan, mempertimbangkan struktur organisasi, memperhatikan kebutuhan sumber daya, mendapatkan strategi mereka, dan mengembangkan rencana untuk memonitor dan mengendalikan strategi. Tapi mereka masih gagal mengimplementasikan strategi dan taktik tersebut. Alasan yang paling sering adalah faktor tersebut kurang hubungan atau pertalian. Pertalian sederhana adalah ikatan bersama dari seluruh aktivitas organisasi untuk meyakinkan bahwa semua sumber daya organisasi sedang mengayuh dalam arah yang sama. Tidak cukup untuk mengelola 1, 2, atau sedikit faktor pendukung strategi. Untuk berhasil menerapkan strategi, Anda harus mengelola semuanya. Slide berikutnya, tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal itu karena dalam menyusun suatu rencana, disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian,
Implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Di samping itu, tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. Mengapa organisasi perlu dilakukan pengembangan? Dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mental anggota organisasi dalam berinteraksi dengan sesama mereka, sehingga terbentuk tim kerja yang mampu dihadapkan oleh organisasi tersebut. Langkah pengembangan organisasi. Yang pertama, mengenali permasalahan yang dihadapi organisasi, mengumpulkan data untuk menentukan iklim organisasi dan masalah perilaku anggota-anggotanya, melakukan umpan balik dari data tersebut dan konfrontasi, serta merencanakan strategi untuk melakukan perubahan. Tujuan pengembangan organisasi. Tujuan pengembangan organisasi secara umum adalah membangun kapasitas perusahaan dalam memecahkan masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki daya saing tinggi. Pengertian strategi pengembangan organisasi adalah usaha terencana di dalam suatu wadah kegiatan, suatu kelompok dalam proses peningkatan sistem kerjanya guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian, keuntungan yang didapat dari pengembangan organisasi. Yang pertama adalah perbaikan yang berkelanjutan. Perusahaan yang terlibat dalam pengembangan organisasi berkomitmen untuk terus memperbaiki bisnisnya. Proses ini menciptakan suatu siklus perbaikan yang berkelanjutan di mana setiap strategi direncanakan, diimplementasikan, dievaluasi, diperbaiki, dan dimonitor penerapannya. Keuntungan yang kedua, meningkatkan komunikasi internal perusahaan. Salah satu keuntungan utama adalah peningkatan komunikasi atau feedback dan interaksi dalam organisasi. Tujuan utama dari meningkatkan komunikasi adalah untuk menyelaraskan semua karyawan dengan tujuan dan nilai perusahaan yang ada. Komunikasi yang jujur dan terbuka juga mengarah pada peningkatan pemahaman tentang perlunya perubahan dalam organisasi. Keuntungan yang ketiga adalah pengembangan karyawan. Pengembangan organisasi berfokus pada peningkatan komunikasi untuk mempengaruhi karyawan agar menghasilkan perubahan yang diinginkan. Kebutuhan akan pengembangan karyawan berasal dari perubahan industri dan pasar yang konstan. Hal ini menyebabkan suatu organisasi secara berkala meningkatkan keterampilan karyawan untuk memenuhi persyaratan pasar yang berkembang. Ini dicapai melalui program pembelajaran, pelatihan, peningkatan keterampilan atau kompetensi, dan peningkatan proses kerja. Keuntungan berikutnya adalah peningkatan produk dan layanan. Manfaat utama pengembangan organisasi adalah inovasi, yang mengarah pada peningkatan produk dan layanan. Inovasi dapat dicapai melalui pengembangan karyawan yang berfokus pada peningkatan hasil kerja yang memuaskan dan peningkatan motivasi dan semangat kerja. Dalam hal ini, keterlibatan karyawan merupakan faktor utama dalam peningkatan kreativitas dan inovasi produk dan layanan. Dan keuntungan yang terakhir adalah peningkatan laba. Melalui peningkatan inovasi dan produktivitas serta terjadi efisiensi, keuntungan perusahaan tertentu akan meningkat. Biaya-biaya juga akan meningkat. Karena selaras dengan tujuan dan fokus pada pengembangan, mutu produk atau jasa, dan peningkatan kepuasan karyawan. Apa yang akan terjadi jika organisasi tidak menggunakan strategi? Tanpa adanya strategi perusahaan, tidak akan mencapai suatu tujuan. Perusahaan atau organisasi tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan tidak dapat beradaptasi pada perubahan yang terjadi apabila sebuah perusahaan atau organisasi tidak menggunakan strategi.
Dan berikut contoh penerapan manajemen strategi dalam organisasi. Contohnya ada PT 3 Pilar Sentosa yang memiliki visi menjadi sebuah perusahaan berwawasan nasional yang membangun Indonesia hebat dan sukses di food and related business yang bereputasi dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari visi yang ada dapat diketahui keinginan yang kuat dari seluruh elemen yang ada di organisasi dan melalui visi organisasi dapat menyusun strategi baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk mencapai visi yang ditetapkan. Dengan manajemen strategi, organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Seperti yang kita ketahui, bahwa kondisi lingkungan unpredictable, tidak ada bisnis yang statis, melainkan semua bisnis bersifat dinamis. Perubahan kondisi ekonomi, politik, sosial budaya harus dapat diantisipasi oleh organisasi jika ingin organisasinya sustainable. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pada kesempatan kali ini saya mau Kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan tentang